penting dalam perawatan gawat darurat, di mana ada terdiri dari triase, end of life issues, ya, dan mekanisme trauma. Ya, materi ini penting karena kalian nanti akan sebagai perawat gawat darurat adalah garda terdepan nih dalam memilah pasien, menghadapi dilema etis juga tentunya khususnya pada pasien dengan pasien terminal, artinya sudah mau mendekati ajal seperti itu. Kemudian apa namanya dan menangani pasien trauma juga yang sering menyebabkan eh, penyebab utama kematian pada usia produktif seperti itu. Berdasarkan data dari Riskesdas 2018 itu menyatakan bahwa sekitar 8,2% itu kasus kegawat daruratan di Indonesia dan semuanya itu diawali melalui proses namanya triase, ya. Mari kita mulai dengan topik yang pertama yaitu terkait dengan triase. Sebelumnya ada pertanyaan nih, mengapa triase itu disebut sebagai pintu utama dalam pelayanan gawat darurat? Kenapa kok tidak langsung ke poli? Kenapa kok tidak langsung ke ruang rawat inap? Kenapa harus melalui IGD dulu nih dan harus melewati triase? Silakan, ada yang mau berargumen? Kenapa harus melalui triase nih sebagai pintu utama dalam pelayanan gawat darurat? Silakan, ada yang mau Saya, berargumen? Pak. Saya, Pak. Silakan, silakan Sari. Karena untuk menentukan skala pasien, Pak. Skala prioritas Oke, pasien. Jadi good. bisa Mm-mm. Lanjut, kasih lanjut. tahu. Oke, jadi untuk menentukan skala prioritas ini ya pasien ya benar adanya karena kegiatan triase itu dia ibaratnya sebagai tahapan awal, ya, tahapan awal yang menentukan prioritas masalah pasien, sehingga itu bisa berpengaruh nih, berpengaruh langsung terhadap angka kematian seperti itu ya, ataupun angka keselamatan pasien. Oke, kita masuk selanjutnya. Ini ada tujuan nanti bisa dibaca terkait dengan definisi triase ya. Triase merupakan proses pemilah pasien ya berdasarkan tingkat kegawatannya. Dilakukan segera, maksimal 1 menit per pasien ya. Fokusnya bukan hanya diagnosis final, tapi juga menentukan siapa yang harus ditolong lebih dahulu. Ya, tadi menurut Kemenkes 2000, RI 2019, triase itu wajib ada nih di semua UGD. Seperti itu. Ada yang bisa argumen lagi nih. Apa sih yang membedakan antara triase dan diagnosis? Apa sih bedanya triase dengan diagnosis? Atau diagnosis tidak? Boleh lah dibilang diagnosis keperawatan lah. Apa sih bedanya triase dengan diagnosis? Ada yang bisa? Saya, Pak. Halo. Silakan Renanda. Jadi triase itu merupakan tindakan pertama. Terus kalau Tindakan diagnosis? pertama sebelum dilakukan diagnosa. Oke, good. Berarti dia ini ya, first step ya, langkah awal seperti itu. Jadi benar adanya di mana perbedaan yang lebih spesifik adalah triase itu dia lebih fokus pada prioritas penyelamatan, ya kan? Diagnosis itu fokus pada penentuan penyakit yang dialami oleh si pasien tersebut. Itu adalah perbedaan utamanya. Ya, tujuan triase itu apa? Yaitu untuk menyelamatkan pasien paling kritis nih, mengoptimalkan sumber daya dan menurunkan mortalitas atau angka kematian. Berdasarkan referensi WHO 2022, itu melaporkan bahwa triase itu lebih baik bisa menurunkan angka kematian hingga 20% pada saat disaster ataupun bencana. Jadi, ini bukan sekedar administrasi saja, tetapi juga intervensi penyelamatan nyawa. Seperti itu ya. Terus yang berikutnya terkait dengan prinsip triase. Ini harus dihafal di luar kepala ya. Cepat, artinya kurang dari 1 menit atau 60 detik. Ya, tepat artinya adalah berdasarkan klinis, bukan berdasarkan status sosial. Seperti itu. Kemudian berulang, kondisi di mana pasien itu bisa berubah sewaktu-waktu, ya kan? Dan fokus pada ancaman nyawa. Menurut Emergency Nursing Association, triase itu harus bersifat apa? Clear,
konsisten, dan continuous. Seperti itu. Ya. Pertanyaannya nih, mengapa triase itu harus diulang? Tadi kan ada statement nih, prinsip triase itu dia berulang. Ada yang bisa beropini? Kenapa kok triase itu harus berulang? Kenapa tidak satu kali saja? Ada yang Pak, bisa mohon berargumen? izin. Silakan, Sapenin. Siti atau Novitri? Novitri, Pak. Silakan Novitri. Karena pasien gawat darurat perlu dipantau secara berkala, Pak. Oke, kenapa? Kenapa kok harus berkala? Karena kondisi pasien bisa berubah setiap saat. Karena menurut Good. dari pandangan saya, saat di Mm-mm. IGD itu perawat biasanya melakukan tindakan atau ini Pak, pemantauan ulang setiap 15 sampai 30 menit tergantung dari kondisi klien. Good. Bagus sekali Novitri. Ya, Ya, kenapa Pak, harus terima berulang? kasih. Kenapa harus berulang? Karena kondisi pasien itu dinamis, artinya tidak statis. Paham, Seng? 1 menit saja itu bisa berubah. Contoh, oh pasien demam nih, ya. Dia demam, suhunya 38. Setelah kita lakukan intervensi, apa yang misalnya kompres hangat nih, suhunya turun atau tidak? Itu makanya harus diulang, kayak gitu. Tindakannya ataupun observasinya itu pemantauan evaluasi itu harus berulang. Seperti itu. Karena 1 menit pun juga bisa kondisi pasien itu bisa berubah seperti itu ya. Contoh yang notabene dari awalnya warna kuning itu tiba-tiba bisa jadi warna merah atau misalkan pada pasien dengan heart attack atau serangan jantung seperti itu. Ya, good. Terus ini kita lanjut kategori warna ya. Kategori warna ini membantu komunikasi cepat. Merah artinya dia harus resusitasi segera. Artinya dia harus lakukan tindakan dengan cepat. Seperti itu. Kuning, ibaratnya itu dia darurat nih, ya. Tapi dia kondisi masih stabil. Bisa ditunda lah, seperti itu. Kalau hijau, itu luka ringan nih. Contoh pada pasien dengan eksoriasi. Kalau eksoriasi, Seng? Luka lecet. Seperti itu. Nah, itu kategori luka ringan nih. Bisa menunggu tuh. Kalau hitam, bukan hanya pasien dengan meninggal dunia ya, tapi bisa cedera fatal. Sehingga perawat itu harus cepat, tepat, dan adil dalam menetapkan kategori ini. Seperti itu. Ya, terus ini lagi, kira-kira dilema etis apa nih dalam memberikan label hitam? Ada tidak dilema etis yang dirasakan oleh si perawatnya nih dalam memberikan label warna hitam? Atau warna hitam toh untuk pasien meninggal dunia nih? Ya, Pak. Kira-kira ada tidak? Kira-kira apa yang dirasakan? Ya harusnya. Biasanya, oke silakan siapa tadi? Rafael? Silakan. Ya Pak, kalau menurut saya mungkin rasa bersalah dari perawat itu sendiri karena tidak mampu menyelamatkan pasien. Oke, good. Jadi ibaratnya kayak gini, terkait dengan emosional ya, yang sulit kayak gitu. Karena dipikirnya ya ini, saya ini harus terpaksa nih meninggalkan pasien ini untuk menyelamatkan nyawa yang lebih banyak. Contoh pada pasien dengan disaster atau bencana. Seperti itu ya. Terus yang berikutnya lagi terkait dengan sistem triase yang populer. Ya, di dunia itu ada banyak sekali nih sistem triase. Di antaranya adalah START. START itu dia dipakai untuk disaster ataupun bencana alam. Seperti itu. Kemudian ACI itu di rumah sakit nih. ATS itu di Australia. MTS itu MTS ini bukan Madrasah Sanawiyah ya. Seperti itu. Jadi cuma Manchester, Triase, seperti itu ya. Itu biasa diterapkan di Eropa. Khususnya di Indonesia, di rumah sakit penelitian saya itu di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo RSCM Jakarta itu memakai ICI yang 5 level. Sistem boleh berbeda-beda ya, tapi tujuannya tetap sama yaitu adalah menyelamatkan nyawa dengan prioritas yang tepat seperti itu. Ini adalah terkait dengan proses triase. Langkah triase di IGD yang pertama adalah penilaian cepat ABC ya, cek tanda vital ya, tentukan kategorinya apa, beri gelang warna ya, dan dokumentasi.
Bisa juga menggunakan form WHO, nanti ada yang bisa download ya di Google, dan bisa dipakai untuk standarisasi. Ingat bahwa dokumentasi itu sama pentingnya nih dengan tindakan. Ya, seperti itu. Terus bagaimana peran perawatnya? Peran perawat adalah gatekeeper ya di IGD. Tugasnya adalah melakukan primary survey, menentukan prioritas, memberikan edukasi singkat pada keluarga, dokumentasi, dan koordinasi dengan tim medis. Keputusan cepat, perawat bisa menentukan antara hidup dan mati si pasien tersebut. Pertanyaannya, mengapa perawat itu disebut sebagai gatekeeper di IGD? Ada yang bisa menjawab? Perawat merupakan gatekeeper di IGD. Kenapa? Kenapa disebut gatekeeper? Tahu gatekeeper tidak? Penentu. Penentu Pak kayak seperti penjaga gerbang. Ya, Penentu. maksudnya Jadi kan dia mungkin apa? Bagaimana? Jadi karena seorang perawat itu kan dia adalah orang yang paling terdekat dengan pasien, Pak. Jadi dia itu sebagai pengarah juga, Pak. Jadi di samping dia menjadi jembatan, Pak, dia menjadi jembatan antara dokter dan juga pasien itu sendiri, Pak. Jadi dia berusaha untuk mengkoordinasikan perawatan supaya agar perawatan itu sesuai dengan pasien, Pak. Jadi kayak dia jadi garda terdepan begitu, Pak. Oke. Good, Rafael ya. Dimana kayak gini. Kenapa kok disebut dengan gatekeeper? Karena perawat adalah orang pertama yang memutuskan jalur pasien di UGD. Karena dia akan menentukan triase nih. Seperti itu. Ya, tindakan yang tepat oleh pasien itu apa? Yang akan diterima. Seperti itu. Etika dalam triase. Ini yang harus dihafal di luar kepala. Karena nanti akan soal UTS, ya, saya akan membuat kasus dengan etika dalam triase. Ya, ini soal-soal seperti ini juga nanti akan muncul pada saat ujian kompetensi nurse Indonesia, UKOM nasional. Justice itu artinya apa ya? Istilahnya triase itu bersifat adil nih, atau justice. Kemudian ada kebermanfaatan, atau orang Binongko dong bilang itu adalah beneficence, seperti itu. Kemudian menghindari hal yang sia-sia atau non-malfeasance, dan menghormati pasien tersebut, artinya adalah respect. Misalkan nih, misalnya seperti pasien VIP nih, tidak boleh mendahului pasien kritis hanya karena status sosialnya. Contoh, karena misalnya keluarganya dia batuk-batuk nih, tapi karena anggota dewan Pung Ana, langsung telepon UGD, perawat UGD, tolong rawat kita Pung Ana dulu. Padahal tuh ada pasien yang kritis nih, serangan jantung nih. Tapi dia lebih utamakan yang pasien yang batuk-batuk dulu karena koneksi. Itu tidak boleh. Ya, jadi harus bersifat justice. Ya, seperti itu. Ini kasus nih, silakan ditentukan. Ini saya double copy paste nih. Sebenarnya ini pasien C, tapi saya lupa ini ketik ininya. Oke, pada suatu saat Anda sedang dinas pagi di UGD. Ya, di suatu rumah sakit tiba-tiba datang sebuah kendaraan membawa 4 orang korban kecelakaan. Pasien A, seorang laki-laki umur 28 tahun, berteriak histeris, minta tolong, dan nampak luka eksoriasi di seluruh ekstremitas. RR-nya 25 kali per menit, nah di 100, GCS 15. Warna apa ini? Ada yang bisa berargumen? Warna hijau, Pak. Alasannya apa, Rahma? Karena dia masih bisa bicara dan dia punya Good, TTP normal, Pak. good. Apalagi? Apalagi? Masih ingat tadi yang materi yang awal tadi kalau warna hijau Terus itu kenapa? dia masih bisa berjalan. Oke, selain masih bisa berjalan apalagi? Luka ringan. Ya, tadi saya jelaskan apa tadi? Eksoriasi itu apa? Luka apa? Luka ringan, Pak. Luka lecet. Luka lecet seperti itu ya. Jadi benar, Rahma, good job. Jadi pasien A itu adalah warna hijau.
Seperti itu. Jadi kalau kita sebagai seorang perawat itu harus critical thinking itu harus jalan. Oh, apa sih data apa yang menunjang nih? Oh, pasiennya berteriak histeris. Berarti kan GCS-nya otomatis kan bagus nih ya. 15, normal nih. Kemudian vital sign. Oh, RR-nya 25 kali per menit. Oke lah, 24 sampai 16 sampai 24 kali per menit. Bisa ditoleransi lah 1 kali per menit tuh bisa. Nadinya, oh dia berdasarkan referensi normalnya berapa? 60 sampai 100. 100, Pak. Nah, itu namanya apa? Sinus rhythm, ya. Itu harus dihafal di luar kepala. Kalau lebih dari 100, berarti dia takikardia. Kalau kurang dari 60, berarti dia bradikardia. Paham? Kalau terlalu cepat bilang ya. Terus yang berikutnya lagi. Oh ya, dia luka aksoriasi, dia luka lecet, seperti itu. Jadi, maka pasien dengan seperti itu, kondisi itu, berarti bisa dilabelkan warna hijau. Oke, kita langsung menjawab ke soal nomor yang pasien B. Ya, perempuan umur 40 tahun mengeluh kesakitan di daerah perut bagian bawah. Setelah diperiksa, nampak ada jejas. Ya, nampak muka pucat dan keluar keringat dingin serta akral dingin. RR-nya 35 kali per menit nih. Nadi 120 kali per menit, kecil dan cepat. GCS-nya 14. Dia warna apa nih? Saya Pak, warna merah Pak, Silakan, Syari. prioritas pertama. Kenapa kok warna merah? Karena pasien menunjukkan tanda-tanda syok Pak, seperti keringat, keringat dingin, pucat. Jadi dia menunjukkan tanda-tanda syok, mengidentifikasi masalah serius. Good. Jadi labelnya adalah warna merah. Manifestnya apa? RR dulu nih, 35 kali per menit. Normalnya berapa? 16 sampai 24 ya. Dia sudah melebihi. Kalau 35 kali per menit itu dia pakai apa? Oksigen apa? Kanula nasal kah? Masker rebreathing kah atau non rebreathing? Dengan RR 35 kali per menit. Sudah lulus oksigenasi toh? Ayo, masker apa? Masker apa? Untuk oksigenasinya apa? Kanula nasal kah? Masker rebreathing atau non rebreathing? Tahu apa bedanya rebreathing sama non rebreathing? Rebreathing itu yang notabene dia ada lubang-lubangnya tuh, ya. Kalau non rebreathing itu berarti dia tak tutup, sama dia ada balon. Itu namanya Jackson Race. Pernah lihat gak sih yang masker yang dia ada kayak kantongnya tuh, yang kempis kembang kempis tuh? Pernah lihat gak sih di film-film atau di UGD ataupun di ICU atau SCCU? Pernah lihat tidak? Di lab ada toh? Pernah, Yang masker Pak. ada kantong. Nah, itu namanya ada Jackson Race. Selain itu, tanda-tanda shock itu adalah apa? Akral dingin nih, ya. Kemudian keringat juga bisa, dan ada jejas. Jejas itu menandakan apa? Trauma tumpul. Nanti kita akan pelajari. So, jadi pasien itu dia labelnya adalah warna merah. Terus lanjut, pasien D. Seorang anak kecil umur 12 tahun mengeluh sesak nafas. Nampak ada jejas di dada kanan. Adanya deviasi trakea. Sering terjadi distensi vena jugularis. Serta nampak adanya fraktur terbuka pada femur sinistra, RR 45 kali per menit, nadi 140, cepat serta akal dingin. GCS-nya 15. Label apa, warna apa? Warna apa? Merah, Pak. Alasannya apa, Rahma? Karena dia mengalami sesak napas, terus ada fraktur pada bagian dada. Fraktur apa? Tadi apa ini? Fraktur Femur tuh bukan dada, cuy. eh Femur tuh bagian paha. Apalagi? Tahu dia itu sesak apa itu deviasi trakea? dis Deviasi trakea itu apa? Penyempitan pada trakea. Dia tak bengkok begitu.
Good ya. Jadi datanya adalah sesak nafas, jejas, deviasi trakea, distensi vena jugularis, ya, fraktur terbuka. Fraktur terbuka itu dia risiko apa? Shock apa? Kan ada banyak shock kan? Ya, maksudnya perdarahan itu dia masuk dalam kategori shock apa? Hipovolemika, neurogenika, kardiogenika, atau apa? Hipovolemik, karena kekurangan darah. Kan open fraktur, fraktur terbuka, otomatis kan darah akan mengucur keluar kan? Betul tidak? Seperti itu ya. Jadi labelnya adalah warna merah. Selanjutnya. Oke, ini saya akan membedakan terkait dengan apa sih bedanya antara hospital triage dan di triage disaster. Ya, hospital triage itu ada dong, bisa lihat gambar ini. Yang ada label warna merah ini. Bisa, Ya, Pak. kalau di rumah sakit besar, ya, itu langsung cuma di bagian atas saja. Tidak kayak kita yang notabene pakai pita warna-warna di bawah tanah lagi, di bawah lantai. Seperti itu, bikin badaki. Tapi kalau di luar daerah sana, itu dong triase langsung pakai label warna kayak gitu di roomnya. Seperti itu. Hospital triase dilakukan di UGD rumah sakit dengan fokus adalah setiap pasien itu ditangani secara optimal, jumlah pasien itu relatif terkendali ya, bisa menggunakan ACI ataupun Manchester ya. Kemudian contoh di Indonesia yang saya apa namanya sampaikan tadi, rumah sakit tipe A, yaitu RSCM menggunakan ACI level 5. 5 level, sorry. Kemudian yang berikutnya terkait dengan disaster triase, dilakukan di bencana massal ya, menyelamatkan nyawa terbanyak, kemudian sumber daya terbatas, pasien prognosis buruk, itu kategori hitam. Seperti itu. Prinsip etiknya adalah greatest, good for the greatest number. Artinya kita sebagai seorang perawat itu harus apa ya, cepat, cekatan, bijaksana nih dalam menentukan skala prioritas. Apa sih bedanya? Kalau triase rumah sakit itu kan yang lebih dahulu kan apa? Warna apa? Merah, kuning, hijau, baru hitam kan? Tapi kalau disaster, itu yang diutamakan adalah warna hijau dulu, bukan merah. Hijau, kuning, merah, baru hitam. Seperti itu. Itu yang harus dihafal di luar kepala ya. Oke, selanjutnya. Kasus perbandingan nih di hospital dan disaster. Di IGD, ada pasien A nih, dia sesak berat versus pasien B yang notabene dia luka ringan. Kira-kira mana yang prioritas? Pasien A atau pasien B? Kira-kira mana yang prioritas? Pasien A sesak berat atau pasien B yang luka ringan? Pasien A, Pak. Napas, Pak. Oke, pasien Pasien A A, ya, Pak. yang sesak berat ya. Pasien apa? Dan itu di IGD. Tapi kalau untuk bencana, ini ada 10 korban nih. 1 cardiac arrest, otomatis kita harus kasih label warna hitam. Ya kan? 5 pasien dia shock, dilabelkan warna merah. 4 dia luka ringan, berarti warna hijau. Seperti itu. Apakah etis meninggalkan pasien dengan cardiac arrest atau yang tadi tuh yang 10 korban tadi tuh 1 cardiac arrest? Jelas apa ya, istilahnya dilema juga ya sebagai seorang perawat. Tapi yang notabene prinsip dari triase untuk disaster adalah lebih baik kita menyelamatkan nyawa yang notabene bisa apa ada harapan hidup gitu loh, yang lebih banyak, yang lebih besar seperti itu. Jadi so-so saja. Oke? Kemudian kita lanjut ke materi yang kedua terkait dengan end of life care. Ya, end of life care itu artinya bahwasanya perawatan menjelang akhir kehidupan. Fokusnya bukan lagi menyembuhkan penyakit, melainkan memberikan kenyamanan, martabat, ya, dan quality of life yang terbaik. Menurut WHO 2021 itu mencatat ada sekitar 56,8 juta orang per tahunnya di dunia ini membutuhkan end of life care. Khususnya di GD itu sering kita ketemui ya pasien terminal nih. Misalnya kanker stadium akhir atau gagal organ multiple yang datang dalam kondisi kritis seperti itu. Selanjutnya, karakteristiknya apa sih pasiennya? Ya ini nanti bisa dibaca. Terus yang berikutnya, tantangan apa yang dirasakan?
Tantangan terbesar di IGD adalah waktu yang terbatas dalam pengambilan keputusan. Kondisi emosional keluarga dan seringnya tidak ada dokumen, ya, atau istilahnya do not DNR, ya, do not resuscitation, di mana ini budaya Indonesia ini dia cenderung menginginkan keluarga, ya, tetap berusaha sampai akhir, sehingga perawat sering menghadapi dilema. Contoh kayak gini, setahu nih pasien sudah tidak ada harapan lagi, kan harus terpasang ventilasi nih, atau ventilator. Tahu alat ventilator kaseng? Yang nun terpasang alat tuh di bagian leher tuh. Nah, Iya, kalau dilepas kan otomatis kan meninggal ya, seperti itu. Nah, kebiasaan di Indonesia itu terkait dengan budaya. Dok, perawat, tolong dulu bikin yang terbaik. Padahal sudah otomatis sia-sia lah, seperti itu. Tapi kita sebagai seorang perawat harus ada namanya informed consent. Informed consent itu apa? Yang penting ada surat persetujuan dari keluarga. Seperti itu. Itu adalah hak legal kita untuk apa ya, saya kuat di mata hukum, seperti itu. Ya, kalau misalkan ada gugatan dan sebagainya, kita juga bisa ada bukti, seperti itu. Terus yang berikutnya, peran perawat nih, ya. Perawat adalah sebagai advokasi pasien. Peran kita antara lain adalah memberikan comfort care atau kenyamanan kepada pasien, yaitu dengan kontrol nyeri, berikan posisi nyaman, oksigenasi, dan lain-lain. Kemudian mendukung keluarga, koordinasi dengan tim medis dan spiritual juga ya, serta menjaga martabat pasien hingga akhir hayat. Jadi, perawat tidak hanya merawat tubuh, tapi juga merawat jiwa dan juga emosional dari pasien ataupun keluarga. Seperti itu. Kemudian etikanya, otonomi, beneficiency, dan sebagainya itu nanti bisa dibaca. Komunikasi efektifnya seperti apa? Gunakan bahasa yang sederhana dan jelas. Ya. Kemudian tunjukkan rasa empati, jangan janji yang berlebihan, beri ruang bagi keluarga untuk bertanya kayak gitu ataupun menangis juga ya dengan menggunakan teknik spikes. Artinya setting yaitu menyiapkan tempat yang tenang, perception itu adalah gali pemahaman dari keluarga tersebut, kemudian invitation itu adalah minta izin ya, menyampaikan informasi, kemudian knowledge terkait dengan sampaikan fakta dengan jelas, dan empati adalah tunjukkan rasa empati, serta terakhir itu adalah summary, artinya kita membuat ringkasan ya, ringkas dan beri tindak lanjut seperti itu. Sehingga jangan memberikan harapan palsu, tetapi juga meninggalkan keluarga tanpa informasi, itu tidak boleh. Ya. Kemudian intervensinya apa? Manajemen nyeri, dukungan psikososial, konseling singkat, dan sebagainya. Kemudian dukungan untuk keluarga, fasilitasi perpisahan yang martabat, kemudian sediakan ruang khusus, kemudian edukasi proses kematian, dan konseling duka. Seperti itu. Dampak psikologis perawat itu apa? Burnout, lelah, ya, akibat paparan kasus terkait dengan end of life yang berulang-ulang. Kemudian compassion fatigue, ya, kehilangan empati, kemudian perasaan bersalah, dan solusinya adalah debriefing. Rotasi kerja nih, jangan cuma hanya di ruang itu saja, tapi harus bisa rolling di tempat lain. Ataupun juga ada namanya dukungan sejawat. Ini studi kasus ya. Contoh pada pasien lansia, kanker yang metastase, ya, henti jantung, misalnya kan keluarga minta resusitasi penuh nih. Kita diskusi, apakah resusitasi itu dia bermanfaat atau tidak. Kemudian yang berikutnya lagi, apakah comfort care itu dia lebih tepat atau tidak. Ya, nanti bisa diskusikan dengan keluarga. Materi yang ketiga terakhir, ya. Kita tahu lah kalian capek semua ya. Saya nggak apa-apa kan, namanya juga mahasiswa kan, sampai pergi dengan matahari terbit, pulang dengan terbenam kan sudah biasa toh. Oke. Untuk materi ketiga, ini trauma adalah kerusakan jaringan ya, akibat energi mekanik, panas, kimia, listrik, ataupun radiasi. Berdasarkan WHO 2022 mencatat trauma itu menyebabkan sekitar 5,8 juta kematian tiap tahunnya. Mayoritas pada usia produktif ya, oleh karena itu trauma itu dia disebut sebagai silent epidemic karena membunuh secara masif tetapi sering kurang diperhatikan. Klasifikasi ada 3 ya, tumpul,
tembus, kombinasi, ataupun kecelakaan, ya. Seperti itu. Kita bahas satu-satu. Trauma tumpul, penyebab kecelakaan lalu lintas, jatuh, contoh kayak gitu. Dampaknya apa? Misalnya kayak fraktur kah, hematom kah, ruptur organ dalam. Satu pertanyaan untuk Anda. Apa sih bedanya flebitis, hematom, sama odema? Apa perbedaannya flebitis, hematom, dan odema? Ada yang bisa? Silakan. Apa itu flebitis, apa itu hematom, apa itu edema? Hematom itu pembengkakan, Pak. Tuh, betul tuh? Apakah flebitis itu tidak bengkak? Odem itu tidak bengkak. Kan semua sama bengkak ya. Perbedaannya apa? Ayo. Apa perbedaannya flebitis, hematom, sama em, odema? Ada yang bisa? Apa perbedaannya antara flebitis, kemudian hematom, dan odema? Kalau hematom itu pembengkakan karena akibat eh, perkumpulan darah di dalam daging dalam Bagaimana Rahma? Adanya darah, adanya penumpukan darah, Pak, sehingga terjadinya biasanya terjadi pembengkakan di, atau hematom. itu terjadi di mana? Biasa terjadi pada apa? Biasa Pasien yang terjadi kayak pada saat kita menginfus pasien terus kayak salah masuk ke area vena jadi terjadi pembengkakan. Oke, apakah itu bukannya nama flebitis? Saya Pak, Ayo, silakan Sari. kalau hematom itu terjadi, pembengkakan terjadi karena masuknya udara akibat contohnya seperti mengimpus pasien, sedangkan edema itu pembengkakan akibat pengumpulan pembengkakan akibat luka atau cedera. Oke. Saya apa? Yang penting berargumen ya. Ada lagi yang lain? Oke, ingat ini harus diingat di luar kepala ya. Apa bedanya antara flebitis, hematom, dan odema? Satu, flebitis. Flebitis itu diakibatkan adanya infeksi yang diakibatkan dari pemasangan infus. Berdasarkan standar JCI, internasional untuk akreditasi rumah sakit, ya, itu kita harus menggantikan aboket itu dia 1 minggu. Ya, lebih dari 1 minggu itu dia bisa port dendrikuman. Nah, infeksi itu namanya adalah flebitis. Itu satu. Yang kedua, hematom, ya. Hematom itu adalah pembengkakan. Pembengkakan dikarenakan apa? Inflamasi jaringan. Apapun itu bentuknya. Mau salah penusukan kah atau lain sebagainya kah? Atau peradangan dari dalam, kemudian menunjukkan bengkak. Nah, itu namanya adalah hematom. Suparna ini kan belum dapat cium dari nyeri babi. Pernah tidak? Dari nyeri atau dari lebah. Pernah kan? Dia Belum, bengkak Pak. tidak? Oh, belum. Nah, nanti kalau ini Bengkak, ada Pak. kesempatan coba dulu Karena ya. apa? Nah, jadi kan dia bengkak nih ya. Dia kan bengkak tuh. Bedanya hematom, dia bengkaknya tuh areanya di daerah sekitar bengkaknya itu adalah panas. Ya, hangat, teraba hangat. Terus pada saat ditekan itu keras dan menimbulkan rasa nyeri. Begitupun juga sama flebitis. Bisa dipahami? Terus yang berikutnya, odem itu pembengkakan dikarenakan adanya cairan intraseluler, bisol, atau apa. Itu juga bisa kategorinya itu hematom. Tapi kalau odema itu tidak nyeri.
dia bersifat cairan di dalamnya. Contoh, tahu pasien gagal ginjal atau penderita DM, tahu dia punya bagian ekstremitas bagian bawah kaki itu kayak kelihatan mengkilap Kaseng. Pernah lihat Kaseng? Kakinya itu dia kelihatan mengkilap. Ya, Terus Pak. kalau misalkan dengan gagal ginjal itu kalau dia duduk, toh dia kan otomatis dia kakinya bengkak itu. Nah, itu karena ginjalnya sudah rusak karena cairan itu dia berdasarkan gravitasi bumi. Jadi dia akan menurun ke titik yang terendah. Nah, nanti pada saat kaki itu ya di bagian ini ya metakarpal telapak kaki nih, bagian atas nih. Katon tekan ya, palpasi tekan, dia akan makolang. Dia akan makolang. Nah, itu namanya adalah udema. Cara deteksi adanya udema itu dengan apa? Deteksi dengan turgor kulit. Tahu tes turgor kulit, Kaseng? Dicubit, Kaseng ditekan. Selama beberapa detik, dia kembali elastis atau tidak. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Semoga. Oke. Kita lanjut. Trauma tajam, luka tusuk, dan sebagainya. Ya, saya kasih contoh kasus. Saya ingin tanya kepada kalian dan ingin tahu jawaban dan pandangan kalian. Misalkan nih, di pasar nih. Kalian semua di pasar. Kalian background orang medis, ya kan? Lihat ada korban tusuk, sajam, luka tusuk. Ada orang tusuk langsung pakai pisau, tap, langsung kena di dada. Ya kan? Pertanyaannya, pisau itu dilepas pada saat kapan? Di TKP, lokasi kejadian, ataukah di dalam ambulans, ataukah di ruang UGD, ataukah di ruang operasi? Silakan jawab dan argumentasinya. Saat di IGD, Pak. Di ruang operasi. Siapa Saya, Pak. Nabila? Nabila atau Sari tadi? Nabila, Pak. Saya, Pak. Oke, Nabila, di ruang operasi alasannya apa? Saya, Pak. Agar darahnya tidak keluar banyak. Oke. Barang kalau di TKP atau di UGD atau di ambulans, barang darah sing keluar banyak. Ya, tapi kalau dilepas saat masih berada di luar, Pak, bisa resiko infeksi juga karena Infeksi saja kah? atau pendarahan juga. Pendarahan saja kah? Saya, Pak. Ada lagi? Saya, Pak. Silakan. Kalau dari pandangan saya, Pak, lebih baik dicabut saat sudah di UGD, Pak, agar mencegah terjadinya pendarahan di lokasi kejadian. Jadi kalau sudah lepas di UGD terjadi pendarahan di UGD sudah bisa ditangani. Tetapi kalau dilepas di lokasi kejadian nanti sulit untuk ditangani. Itu, Pak. Oke, ada yang lain lagi pandangannya? Silakan Rafael. Pak, saya, Pak, kalau menurut saya itu, ya, saya kurang lebih setuju dengan teman-teman bahwa eh, lebih baik dicabut di UPD, tapi sebagai penanganan awal, karena tadi sudah disampaikan bahwa kalau pisau itu dicabut pada saat di tempat kejadian, eh, akan terjadi pendarahan begitu, Pak. Akan terjadi pendarahan. Jadi sebagai langkah penanganan yang paling tepat itu yang pertama, eh, berkaitan dengan emosional dulu, berusaha untuk menenangkan pasien, kemudian eh, ke semacam menutup untuk sementara bagian sekitar luka, Pak, supaya jangan sampai ketika kita tidak melepaskan pisau itu sendiri, eh, pendarahan kan bisa saja terjadi, tapi dengan kita membantu untuk menutup dengan kain, berarti kita sudah membantu mengendalikan pendarahan sistem itu sendiri. Oke, good job ya yang lainnya ya. Saya luruskan nih. Ya, kapan sih pisau itu dilepas? Ya, jawabannya adalah di ruang OK. Ya, kita sebagai seorang perawat ataupun orang awam, ya, maka itu perlu namanya adalah bantuan hidup dasar.
Peran Anda nih, nanti harus lakukan pengabdian masyarakat. Ya, gini, apa yang harus dilakukan? Pisau itu diambil, dicopot atau dilepas itu pada saat kapan? Di ruang OK, jawabannya. Kenapa? Kita pada saat di lokasi kejadian, ya, luka tusuk di bagian dada itu, ya kan? Pisau kan masih tertancap nih. Dia berisiko tidak pindah ke tempat lain atau dia bisa memperlebar luka karena mobilisasi pasien, betul tidak? Ada baik kalau dia luka apa pisau bakarat lah atau dia luka tajam lah, dia pisau tajam, otomatis kan yang sayatannya kecil dia akan melebar. Apa tindakan perawat? Kita harus namanya pakai donat, bukan donat pingkan mambo ya. Jadi ini donat itu pakai kain, dari kain. Itu untuk memfiksasi dari apa namanya pisaunya itu biar tidak mobilisasi, tidak mobile, tidak bergerak. Justru untuk memperluas lukanya. Jadi kita prediksi ya, oh dia panjangnya sekian nih. Jadi kita balut itu, tahu diselami itu, kain panjang kayak gitu ya. Kemudian kita bikin atau kain jilbab atau bagaimana, kemudian kita balut untuk menjadi kayak seperti donat. Tapi dia luka apa namanya luasnya itu sesuai dengan luka sayatan. Baru ditaruh di pisaunya biar dia tidak bergerak. Itu sampai di ruang OK. Karena di UGD itu pasti ada namanya ruang apa sito, ruang operasi. Kenapa kita tidak apa copot di TKP, IGD atau di ambulans? Karena apa? Bayangkan pisau yang kita cabut ya, otomatis akan mendesak udara dari luar ya, akan mendesak masuk ke dalam nih. Ya, yang paru-parunya dia cavum pleura itu dia mengembang bagus ya, kembang kempisnya. Tapi karena ada luka tusukan tadi, udara yang dari luar itu akan mendesak masuk ke dalam. Alhasil paru-paru itu dia akan menyempit nih. Tidak bisa yang bagian kiri saja nih, yang luas. Tapi yang bagian kanan ini dia akan terdesak. Nah, itu namanya adalah bronkospasme. Usaha bronkus untuk menyuplai oksigen ke seluruh tubuh. Dan efek terakhirnya adalah namanya hematotoraks. Itu harus dihafal di luar kepala. Ya, udara masuk ke dalam paru-paru itu namanya adalah hematotoraks. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Seperti itu. Kamu harus belajar banyak-banyak ya. Lanjut. Respon tubuhnya bagaimana nih? Tubuh merespon trauma dengan aktivasi sistem simpatis. Yaitu berupa apa? Takikardia. Ya, adanya vasokonstriksi atau penyempitan, kehilangan darah, alhasil dia mengakibatkan shock hipovolemik, ya, inflamasi, risiko SIRS atau systemic inflammatory response syndrome. Jika tidak ditangani, otomatis akan terjadinya multi-organ dysfunction syndrome. Seperti itu. Kemudian primary survey dan ini sudah dipelajari ya kemarin ya. Lanjut, trauma secara spesifik nih. Kalau trauma kepala, kalau zaman dulu itu namanya adalah trauma kapitis. Tapi sekarang sudah beralih namanya adalah cedera otak. Ringan, sedang, dan berat. Tahu ringan, sedang, dan berat itu tergantung dari apa? GCS, itu satu. Tingkat kesadaran. Hafal GCS? Kamu sudah lulus sistem persarafan ke belum ya? Oh, belum ya, semester ini ya. Dengan saya. Keperawatan dewasa untuk sistem persarafan. Nanti kamu belajar banyak-banyak tentang saraf. Yang penting kepala jangan pusing 7 keliling dulu ya. Ya, gue bagaimana ya, Rafael? Oke. Iya, Pak. Terus, selain dilihat dari GCS, ada juga namanya dengan caranya adalah CT scan kepala. Nanti kita masuk dalam KMB, ya, keperawatan dewasa sistem persarafan, baru saya kasih tahu caranya untuk menghitung overbleeding pada otak. Untuk mengetahui, oh dia kategori ringan, sedang, atau berat, seperti itu. Ya. Kemudian ada namanya hematom epidural subdural. Kemudian toraks tadi, pneumotoraks, hematotoraks yang tadi saya sampaikan. Tahu tamponade jantung tidak? Sulus kardiovaskuler toh?
Cardiac tamponade itu bahasa binongkonya. Ada yang tahu tamponade jantung? Siapa yang ngajar sistem kardiovaskuler dulu? Izin Dibahas Ibu tidak Peggy. terkait dengan miokarditis. Miokarditis. Apa itu miokarditis? Kan jantung itu kan ada dia punya lapisan-lapisan kan. Miokarditis itu lapisan kedua, perikarditis itu lapisan luar, endokarditis itu bagian lapisan dalam, ya. Namanya tamponade jantung. Jantung itu ada dia punya pembungkusnya, ya, pembungkus jantung, ya. Kavum jantung lah nama istilahnya kayak gitu. Miokarditis ada peradangan, otomatis dia akan terjadi kebocoran, ya kan? Darah dari dalam jantung itu dia bisa muncrat ke bagian luar jantung, sehingga dia akan memenuhi pembungkus jantung tersebut, ya. Alhasil kayak gini, awalnya jantung dia berdetak kayak gini ya. Karena adanya perdarahan pada bagian penutup jantung, ya, pembungkus jantung, otomatis ibaratnya tahu balon toh, balon kalau dapat isi air, otomatis kan dia akan memenuhi kan, ya kan? Oke. Dia akan membebani dari kerja jantung. Alhasil yang notabene dia awalnya begini, ya, kemudian pemenuhan darah dalam pembungkus jantung itu namanya adalah cardiac tamponade. Dampak ke depannya adalah jantung itu dia tidak bisa berdetak seperti ini nih. Lama-kelamaan dia begini, lama-lama dan dia akan jantung itu cuma bergetar. Bergetar itu yang namanya adalah atrial fibrilasis. Seperti itu. Kamu sudah lulus kardio tuh? Sudah Oke, Pak. bagaimana Rafael menguap saya dari tadi nih? Sudah Pak. Sudah Iya, ya, Pak. semoga lulus ya. Terus, abdomen ataupun pelvis itu terjadinya ruptur pada limpa, hati, kandung kemih, sehingga memunculkan perdarahan yang masif. Peran perawatnya apa? Peran perawat, di mana perawat trauma, ya. Perawat trauma itu dia berperan melakukan triase, stabilisasi awal ya, terkait dengan triase ini, terkait dengan ABCDA, kontrol perdarahan, kemudian pemasaran oksigen, cairan, monitoring vital signs, kemudian serta kolaborasi dengan tim medis yang lainnya. Kemudian kecepatan perawat juga sangat menentukan outcome dari pasien trauma. Seperti itu. Contoh kasus pasien trauma. Pasien kecelakaan ya, motor ya, GCS 10, perdarahan aktif di tungkai, fraktur terbuka. Terus bagaimana kita bisa melakukan prioritas penanganan dengan prinsip ABCDE? Langkah apa awal yang dilakukan? Yaitu dengan amankan airway dengan proteksi cervical. Jadi pasien yang notabene tahu istilahnya action today mampus tomorrow, kalau bajalan-bajalan yang pakai helm tuh, kemudian dia ada kayak apa drama-drama Korea atau drama-drama India dan dia tak guling-guling langsung di jalan raya tuh, tidak sadarkan diri. Kita sebagai seorang perawat, tim medis, tidak boleh mengangkat pasien itu sembarangan. Nah, ini nanti ada edukasi ke masyarakat nanti nih, dalam bentuk pengabdian masyarakat. Ya. Jadi kalian akan mensimulasikan bagaimana cara mengangkat pasien. Ya. Kalau untuk pasien dengan cedera tulang belakang atau misalnya ini pasien yang dia tadi drama-drama India, Korea itu tadi tuh tak lempar langsung di jalan raya, kita wajib mencurigai pasien itu dia cedera kepala. Satu. Yang kedua, cedera tulang belakang. Atau orang binongko dong bilang itu apa? Spinal cord injury. SCI. Ya, spinal cord injury. Cedera tulang belakang. Jadi cara angkatnya itu pakai fiksasi nih. Tangannya di GP di bagian leher. Saya sulit untuk mendemonstrasikan di sini. Nanti Bu Yati dan tim nanti yang menjelaskan ya. Kemudian tahu nekolar. Nekolar. Iya, Pak, yang Yang warna taruh pasang putih. di leher tuh. Alat penyangga Itu ada baik kalau ada. Tapi kalau di jalan raya kamu mau pakai apa? Di kondisi darurat nih. Untuk menggantikan nekolar kamu pakai apa? Apa yang bisa dipakai untuk jadi nekolar?
Kain tebal, Pak. Mau cari dapat spalk gimana? Di Jalan Raya ada jual spalk. Apa yang bisa dipakai? Sandal jepit, sandal geta. Paham gak, Seng? Sandal geta, toh di GP nih. Jadi di bawah itu di sini, ya. Yang satunya di atas. Yang lubang-lubang itu tuh pakai tali rafia. Atau apapun lah sebagai pengikat. Itu fiksasi awal untuk pengganti neck collar tadi. Paham gak, Seng? Ibaratnya tidak gading, akar pun jadi. Apa ya? Tidak ada rotan, akar pun jadi. Seperti itu. Ya, harus berpikir kritis, cuy. Ya, itu saja materi hari ini. Pertanyaan terkait dengan 3 materi topik yang sangat luar biasa, sangat berat. Mudah-mudahan bisa diterima kayak gitu. Silakan, ada yang pertanyaan? Si Uranus pakai kaos kutang ya? Dia mau menunjukkan dia punya keseksian. Tidak, Pak. Panas dalam kos, Pak. Baru pulang kampus nih. Oh gitu. Oh, oke. Ada bertanya? Silakan. Halo, Ya, Pak. anybody home? Kak Sumangan tuh ini. Sulala. Halo, Pak. Ya begitulah Pak. namanya mahasiswa ya. Ini saya juga baru pulang dari RSCM. Pulang penelitian. Kayak saya lihat, jam berpacu nih di sini Pak, semua jam 3 saya, nih. Pak. Langsung naik Grab. Balik ke kos. Saya pakai naik kereta Pak, lah ya. saya, Pak. Silakan Rafael. Baik, Pak. Terima kasih. Sepertinya, Pak, saya ingin bertanya tentang EOL atau end of life tadi, Pak. Hmm. Yang, Pak, saya mau tanya dengan, kalau tadi sudah dijelaskan terkait dengan tindakan keperawatan, saya ingin bertanya tentang kolaborasi, Pak. Jadi, eh, kira-kira pada kejadian-kejadian atau saat-saat end of life tadi, kira-kira seorang perawat itu harus berkolaborasi dengan apa saja, Pak? Kemudian, eh, apakah ada pengobatan yang diperlukan, Pak? Pemberian obat secara farmakologis, begitu, Pak? Ya, Pak. Terima kasih. Oke, good question ya. Peran perawat pada saat end of life ya, kita bisa berkolaborasi dengan siapa? Tim rohaniawan. Itu satu. Terus yang kedua, berkaitan dengan untuk decision making untuk keluarga pasien adalah dokter. Ya, secara rasional itu seperti apa kita kasih edukasi. Terus yang berikutnya, jangan menyampingkan terkait dengan spiritual care. Jadi rohaniawan pasti dibutuhkan. Beta jujur belum pernah lihat di Ambon tuh ada tenaga untuk spiritualitas. Seperti itu. Nanti insya Allah saya balik, saya bikin itu di rumah sakit. Karena penelitian saya terkait dengan spiritual care. Jadi disertasi saya terkait dengan psikospiritual pasien hemodialisa untuk menghadapi kematian, akhir kehidupan. Seperti itu. Dengan menggunakan 3 teori keperawatan, ya, teori adaptasi Roy, kemudian grief terkait dengan kematian, terus yang ketiga adalah terkait dengan apa istilahnya comfort, transkultural, transcendence, spiritual. Nah, di Indonesia itu kalau rumah sakit besar tipe B ataupun tipe A itu sudah ada layanan konseling untuk apa ya, spiritualitas. Jadi ada pemuka agama, mau itu pendeta, ustadz dan sebagainya, sudah tahu menjelang ajal nih, pasti ada dukungan seperti itu. Mau yang non muslim itu dia berdoa bersama kayak gitu, yang muslim juga zikir bersama kayak gitu. Tapi di Ambon tuh belum ada sama sekali. Memang ada beberapa saja, itu pun juga tergantung request ya. Tapi kalau di rumah sakit tipe A itu tuh wajib sudah ada. Dan itu salah satu standarisasi untuk akreditasi internasional. Seperti itu deh. Kalau untuk obat-obatan, ya sama saja. Tapi ya untuk end of life itu lebih ke spiritualitasnya deh. Psikisnya. Baik itu bagaimana caranya itu keluarga ataupun pasien itu menerima terkait dengan akhir kehidupannya dia. Seperti itu. Ada lagi?
Baik Pak, terima kasih. Oke, ada lagi yang lain? Supam kan ngantuk ini. Bisa cepat toh, 1 jam saya toh. Iya, Pak. Nah, nanti saya kasih tugas, ada lagi buat video, baik itu boleh individual atau juga bisa kelompok. Ya, nanti topiknya akan saya share di grup Messenger. Ya, bisa? Baik, Pak. Kemudian kita langsung silakan untuk post test. Ya, sebelum saya ambil absen. Pak, saya mau bertanya boleh Pak? Oke, silakan. Pak, saya ingin bertanya terkait dengan tengah waktu tugas Pak. Apakah boleh diperpanjang sedikit Pak? Pak, maaf sebetulnya Pak. Hari dalam Beneran? 2 minggu ini, kami kurang lebih setengah hari kami pretest Pak. Kemudian pretestnya itu dalam 1 hari ada 3 mata kuliah Pak. Kemudian ada juga disambung dengan kami teori Pak. Ulang kami harus catat LP untuk hari esok juga Pak. Apakah boleh tengahnya diperpanjang sedikit Pak? Diperpanjang mau bagaimana? Mau 1 minggu, 2 minggu, 3 bulan, 6 bulan? Karena nanti untuk Gadar ini, saya minggu depan tuh apa ya? Mata kuliahnya apa lagi ya? Hari apa ya? Ada keperawatan dewasa Pak, kalau gadar itu ada. Hari-hari apa saja? Rabu, Sabtu apa ya? Itu di hari Rabu dan Sabtu Pak. Sabtunya juga Oke, waktunya Rabu. 15.00 menit Pak. Oke, jadi untuk tugasnya nanti hari Sabtu minggu depan. Batas pengumpulan. Sabtu minggu depan. Ya. Jadi nanti Baik Pak. hari Rabu depan, kan hari Sabtu kan katanya nurse dan tadi mau masuk toh. Iya Pak. Nah, nanti beta yang hari Rabunya. Hari Rabu itu wajib ada di mahasiswa dong semua punya laptop. Entah bagaimana caranya. Mau pinjam teman kah, saudara atau kerabat yang lainnya. Karena beta akan ajarkan bagaimana menggunakan aplikasi Mendeley. Mendeley itu yang saya pernah tunjukkan di kalian, sudah ke belum Yang daftar pustaka tuh. Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, itu saya akan ajarkan ke kalian untuk memudahkan kalian itu bikin proposal, skripsi, ataupun juga terkait dengan evidence base. Jadi, bagaimana caranya kita membrowsing jurnal, artikel tuh bagaimana, keyword-keywordnya tuh bagaimana. Beta akan kasih hacker untuk kalian, bagaimana menghack artikel yang free, gratis. Ada yang gratis, kenapa harus bayar? Gitu. Dan bagaimana kita tahu untuk keyword-keyword apa saja kata kunci untuk mencari artikel. Ya kan? Apalagi kalian kan sisa tutup mata buka mata tahun depan sudah proposal skripsi. Iya kan? Betul tidak? Iya, Pak. Nah, jadi ibaratnya ada dong jangan sampai santai-santai terlena gelap. Ibaratnya nanti masa depan suram, terlalu santai, ya kan? Semester 5 ini sekarang tuh kalian di semester depan kan sudah belajar tentang metodologi penelitian kan? Iya, Pak. Atau semester ini? Iya Pak. Semester Semester 6 kalau depan. tidak salah. Nah, Medlit, saya tahu, beta dapat kasih amanah kasih terkait dengan metodologi penelitian. Dan beta saya tahu, beta dapat amanah tidak untuk apa istilahnya menjadi